Salam. Salam jumpa kembali para pejuang kehidupan di channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang gak pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Baik, kita masih ada pada belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bijaksana yang bernama Salomo. Saya akan baca hari ini dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, hari ini Raja Salomo menyampaikan kepada kita semua. Dia bilang dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Artinya apa? Orang bijak itu dia menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa di kolong langit ini. Ya, orang bijaksana itu menyadari, memahami bahwa yang berkuasa di kolong langit ini adalah Tuhan. Ya, karenanya pengetahuan pengertian itu jangan hilang dari diri kita. Ya, supaya kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, menjadi pribadi yang rendah hati sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi tenang, ya. Dikatakan pengertian kita itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ya. Nah, para pejuang kehidupan, kita akan berjalan di jalan hidup kita ini dengan aman, dan kaki kita tidak akan terantuk. Ya, kalau kita istirahat kita tidak terkejut dengan berita-berita kabar yang dadakan. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang menjadi sandaran kita. Ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Orang bijaksana menjadikan Tuhan sandaran hidupnya. Itu intinya. Ya. Sekali lagi, Raja Salomo mengajar kita pada hari ini agar kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang berkuasa di kolong langit ini, ya, di bumi maupun di surga. Jadi nggak ada alasan kita menyandarkan hidup kita kepada hal-hal yang lain, ya, kepada pangkat, jabatan, koneksi, relasi, harta, kekayaan, enggak. Skill kita, kehebatan kita enggak. Karena semuanya itu sementara, ada limitnya, ada expirednya. Yang kekal hanya satu, Tuhan semesta alam. Itu yang kekal. Karenanya kita harus bersandar kepada yang kekal itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini.
Biarlah kita belajar ya dari setiap nasihat yang diberikan oleh Salomo, orang yang bijaksana ini, supaya kita juga menjadi pribadi yang bijaksana. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.